Halo semuanya, gue Deka dan ini dia Poco F6 ya akhirnya ya. Ini HP sebentar lagi akan segera rilis di Indonesia gitu ya. Kemarin kan sebelumnya ini HP udah sempat rilis secara global di Dubai kalau nggak salah acaranya ya. Dan sebentar lagi ini HP bakal rilis di Indonesia. Nah untuk harganya sendiri, jujur saya sendiri belum begitu tahu ya harganya berapa. Tapi kalau kita ngelihat di harga globalnya, harga Eropa tuh sekitar 6 jutaan kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon koreksi sama teman-teman nanti ya. Nah, biasanya kalau harga Eropa tuh jauh lebih murah pas masuk ke Indonesia, soalnya kan pajak di sana jauh lebih mahal ya. Biasanya sih kayak gitu, jauh lebih murah biasanya ke Indonesia. Mudah-mudahan harganya affordable ya, nanti kita lihat aja pas launching harganya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita unboxing tipis-tipis aja dulu nih ya teman-teman. Kita lihat untuk boxnya sih emang nggak ada yang istimewa ya. Kayak si X6 sama X6 Pro kemarin boxnya juga kayak gini kurang lebih ya, sama aja. Sekarang kita lihat di bagian belakang nih ya, ada beberapa sedikit mengenai rincian spesifikasinya ya. Layarnya Full AMOLED 120Hz, terus chipsetnya nih ya, dia pakai Snapdragon 8S Gen 3 ya. Nah untuk chargingnya itu lumayan gede nih, di 90 Watt, dan untuk kameranya 50 megapiksel udah punya OIS kayak gitu teman-teman ya. Sekarang ini langsung aja deh kita buka ya. Oke, ini kita taruh sini aja dulu ya. Nah, seperti biasa di sini ada tagline-nya Poco ya, masih belum berubah nih tagline-nya. Poconya beraksi. Oke, ini kita singkirkan dulu aja. Kita lihat di sini harusnya sih standar ya, ada SIM ejector. Ya, ada SIM ejector, terus di sini ada casing ini. Kita lihat casingnya apakah ada hal baru dari casingnya atau masih sama aja. Oh, ternyata casingnya masih sama aja ya teman-teman. Dia casingnya yang berwarna ya, jadi bukan yang bening sayangnya. Kenapa saya bilang sayang? Karena kalau misalkan berwarna gini, kita nggak bisa lihat warna casingnya gitu ya. Sorry, bukan warna casingnya, warna HP-nya gitu ya. Ketutupan warna casingnya gitu. Tapi ya kalau yang bening kan emang kekurangannya dia bisa menguning gitu ya. Jadi ini ya tergantung selera sih ya. Tapi kalau mau beli lagi sih pasti nanti banyak casingnya yang jual. Oke, itu untuk casingnya. Sekarang di sini yang pasti ada garansi dan panduan dan stiker ya. Ini stikernya masih dibawa ternyata. Oke, itu aja untuk di dalam sini. Dan di sini yang pasti ini ada unitnya. Oke, ini untuk unitnya. Di sini ada nampilin beberapa spek yang sama kayak di boxnya tadi ya. Snapdragon 8S Gen 3. Terus untuk layarnya Full AMOLED 120Hz, chargingnya 90 Watt, kameranya 50 megapiksel, udah OIS. Oke. Ini sebelum kita buka, kita lihat dulu di bawah sini, harusnya ada kepala charger yang pastinya udah 90 Watt ya teman-teman. Udah 90 Watt. Terus di sini ada kabel USB-C. USB-C-nya sebentar. Oh, masih USB-A ternyata ya. USB-A to USB-C ya, kayak gitu teman-teman. Oke, ini kita singkirkan aja dulu. Oke, sebentar ya. Kita singkirkan dulu. Oke, ini kita langsung aja ke HP-nya. Oke, ini kita dapat yang varian warna hitam ya teman-teman. Nah, kalau diperhatiin warna hitamnya ini emang nggak polosan hitam banget sih. Dia kayak ada, apa ya, kayak ada bling-blingnya gitu ya. Kayak ada tekstur-teksturnya gitu, tapi ini bener-bener polos kalau dipegang ya. Dan kalau kita pegang ya, ini emang berasa banget material plastiknya itu emang berasa banget di tangan gitu ya. Frame-nya juga sama dari plastik. Dan ini kita mau buka dulu ya. Ini opsi sih, teman-teman biasanya ngebuka atau enggak nih. Kalau dibuka nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi jangan sampai hilang ya. Ini lumayan penting juga soalnya. Nah, ini dibuka biar kelihatan bersih aja gitu. Tapi harus disimpan ya, yang tadi jangan sampai hilang. Nah, di sini kita lihat ada dua kamera belakang ya, jadi nggak banyak kamera gimmick nih, benar-benar cuma dua doang. Kamera utamanya 50 megapiksel yang udah OIS, dan kamera ultra wide-nya 8 megapiksel kalau nggak salah ya. Dan ini untuk LED flash ya, itu teman-teman. Ini ada tulisan 50 megapiksel OIS, di sini ada logo Poco, dan udah nggak ada apa-apa lagi ya. Bener-bener simple ya desainnya tuh, dan ini modul kameranya lumayan agak gede banget sih ini ya. Dan kalau kita lihat dari samping,
seperti biasa ya, bump kameranya tuh emang lumayan menonjol, jadi mau nggak mau si casingnya harus kita pakein terus ya, karena lumayan agak bahaya nih kalau misalkan nggak dipakein casingnya ya. Karena dia lumayan menonjol banget bumpnya itu ya, lumayan menonjol kameranya kayak gitu teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa lihat ya, di bagian bawah sini ada port USB-C, ada lubang speaker, ada mikrofon, dan ada SIM tray. Nah ada satu hal yang kurang nih teman-teman, bisa nebak nggak kira-kira apa yang kurang? Ya, betul banget, nggak ada colokan jack audio ya. Jadi buat teman-teman yang nyariin colokan tersebut, di HP ini udah nggak ada. Ya wajar sih, soalnya di HP-HP 5 juta ke atas kayaknya udah nggak ada ya. Sekarang colokan jack audio udah jarang banget ditemuin gitu. Nah, di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume ya. Terus di bagian atas ada lubang speaker lagi ya, soalnya dia kan udah dual speaker. Terus ada sensor ear blaster atau infrared, dan ada mikrofon lagi. Di bagian kiri dia bersih ya, nggak ada apa-apa teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba nyalain dulu aja ya. Kita coba nyalain, kita tes Antutunya, dan kita bahas kameranya nanti ya. Kira-kira ada fitur kamera apa aja, dan nanti kita cobain main game sedikit aja deh ya. Tipis-tipis aja kita main game, sekarang kita lebih ke bahas singkat aja dulu ya, nanti untuk full reviewnya tunggu setelah HP-nya launching. Oke teman-teman, ini udah kita nyalain dan udah kita install beberapa game, dan udah kita benchmark juga tadi untuk Antutunya ya. Sekarang kita cobain untuk fingerprintnya nih. Nah, untuk fingerprintnya udah terbilang lancar, nggak ada kendala ya, pokoknya udah cepet untuk fingerprintnya. Sekarang untuk Antutunya nih. Nah, untuk Antutunya sendiri itu di angka 1,4 jutaan ya, skor yang cukup tinggi ya. Jadi untuk Snapdragon 8S Gen 3 itu dapat di angka segini untuk Antutunya. Tapi ini angka yang terbilang tipis ya, kalau dibandingin sama Poco X6 Pro ya, yang pakai Dimensity 8300. Skornya tuh di angka 1,3 jutaan ya, jadi untuk AD-nya itu ya, Poco X6 Pro AD-nya. Jadi secara performa mungkin bakal 11-12 ya. Tapi harusnya sih lebih mantep ini performanya. Tapi emang secara Antutu sih emang skornya nggak beda jauh gitu ya. Sekarang untuk settingannya kita lihat untuk about phone. Oke, di sini untuk HyperOS-nya itu udah versi yang 1010. Tapi ini kayaknya masih versi yang awal ya. Versi yang terbaru itu 1050 kalau nggak salah ya. Sampai video ini dibuat, itu untuk versi terbaru HyperOS-nya ya. Nanti pasti dapat updatean yang paling terbaru. Untuk storage-nya tuh di 512 GB maksudnya ya teman-teman. Terus untuk RAM-nya itu di 12 GB. CPU-nya Snapdragon 8S Gen 3, OS version Android-nya yang 14. Nah, ini untuk internal storage ya, tadi udah dibahas 512 GB. Sudah kepake sekitar 80 GB kayak gitu teman-teman. Soalnya udah diinstal beberapa aplikasi game dan udah di benchmark juga tadi ya. Jadi pasti kemakan memorinya. Kayak gitu. Oke, sekarang oh ya, ada satu hal yang lupa ya. Kita pengen lihat untuk SIM tray-nya. Teman-teman takut ada yang penasaran kira-kira ada micro SD-nya atau enggak. Yang pasti sih, kalau nggak salah nggak ada ya. Nah, ini ya untuk dual SIM-nya, dia benar-benar nggak ada slot micro SD lagi, karena wajar, memorinya udah lumayan gede ya, 512 GB. Dan untuk HP-HP yang harganya udah lumayan mahal ini sih emang biasanya nggak ada slot micro SD lagi, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita langsung untuk bahas kameranya dulu deh. Untuk kamera utamanya tadi 50 megapiksel ya, udah mendukung OIS. Di sini kita lihat ada foto, oke. Ini mode autonya ya, bisa di 0,6 untuk ultrawide-nya. Ultrawide-nya itu 8 megapiksel. Terus bisa di zoom sampai 2 kali aja nih teman-teman ya untuk ngezoomnya. Nah, untuk di sini kita lihat ada beberapa fitur pastinya. Ada flash, ada aspek rasionya, kita lihat, aspek rasionya lengkap nih. Nah, yang penting sih ada 9:16 ya, ini aspek rasio yang dibutuhin banget sih ini. 9:16. Ada full, ada 1:1, ada widescreen. Oke, ini untuk widescreen. Kita ke 3:4 aja dulu ya. Sini ada mode HDR, oke. Terus di sini ada portrait. Nah, untuk portrait kita lihat di sini ada beautify. Oke, ini buat cewek-cewek pasti demen banget ya foto pakai filter kayak gini. Di sini ada
Oke, bisa kita atur juga untuk pencahayaannya. Ternyata lumayan, oh ternyata di foto juga bisa ya, ada EV-nya, ada filternya juga, ada beautify-nya juga ternyata. Sama di mode ini, maksudnya di mode auto ya. Ini untuk portrait, ini untuk night mode-nya ya. Night mode-nya bisa di ultra wide dan kita bisa zoom juga sampai 2 kali. Untuk di more-nya di sini ada 50 megapiksel ya. Ini untuk mode 50 megapikselnya ada panorama, ada short film, ada slow motion, ada time lapse. Terus di sini ada long exposure, dan mode pro-nya di mana nih ya? Mode pro-nya oh ada di ujung ternyata, ini untuk mode pro-nya kayak gitu teman-teman ya. Tenang ya, mode pro-nya nggak mungkin nggak ada. Nah ini untuk video, nah kita penasaran untuk videonya nih. Untuk videonya kita bisa sampai 4K di 60 fps ternyata ya. Wow mantap nih, 4K bisa 60 fps. Nah di sini kalau teman-teman perhatiin ada steady video ya. Nah untuk steady videonya kita lihat dia cuma bisa di 1080p aja ternyata teman-teman ya. Jadi steady videonya cuma bisa di 1080p 30 fps doang ternyata ya. Jadi 4K-nya nggak ada. Jadi ya steady videonya cuma untuk 1080p 30 fps saja ternyata. Di sini terus kita lihat untuk kamera ini apa ya? Oh ini steady video. Oh ternyata ini untuk shortcut itunya ya. Ikonnya. Oke, ini kita lihat untuk kamera depannya. Sekarang untuk kamera depannya nih ya. Dia bisa rekam di resolusi 1080p aja ya. Untuk fps-nya bisa sampai di 60 kayak gitu teman-teman. Fill light. Oh, ini untuk flash-nya lah ya, kurang lebih. Flash-nya tuh dari layar kayak gitu. Oke, cukup menarik. Karena dia nggak ada flash tambahan, jadi ya flash-nya dari layar kayak gini. Kita off aja. Istilah zaman dulu tuh screen flash ya istilahnya. Kita mau lihat apa lagi nih untuk kameranya, kayaknya udah ya. Nanti kita bahas deh untuk kameranya di review selengkapnya. Ini kita coba foto ini ya, seperti biasa ini model kita. Kurang lebih hasil fotonya kayak gitu. Tapi nanti kalau untuk hasil foto yang lebih detailnya lagi, teman-teman bisa follow Instagram kita ya di epiclopedia.id. Kita bakal langsung share hasil foto dan videonya di sana gitu ya. Jadi follow dulu buat teman-teman yang belum follow. Oke, sekarang kamera udah. Sekarang kita coba mainin game deh ya. Kita mainin satu game aja deh. Kita main Genshin Impact aja. Kira-kira kayak gimana nih untuk performa gamingnya kayak gitu. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke gamenya ya. Kita cobain Genshin Impact aja nih. Kita lihat untuk settingannya. Settingan grafiknya itu teman-teman bisa lihat di sini. Settingannya apa nih ya? Kita coba ke highest deh. Kita rata kananin seperti biasa. Kita rata kanan 60 fps. Seperti apa performanya kita lihat nih. Oke, masih lancar, masih terbilang bagus banget ya. Harusnya 60 fps sih dapat harusnya ya. Ntar ya kita deketin lagi nih biar kelihatan. Coba sambil berantem nih. Masih lancar loh. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Lumayan lancar ternyata ya main Genshin di rata kanan. Ini ada jatuh. Aduh jatuh. Di rata kanan loh, ini udah lancar banget, bagus. Harusnya sih bagus lah ya. Nah, yang jadi masalah biasanya adalah di suhu nih. Soalnya di Poco X6 Pro kemarin masalahnya di suhu. Lancar main game, tapi suhunya cepat panas gitu. Nah, ini nanti kita cobain di tes gamingnya ya. Di tes gaming selengkapnya nanti kita bakal cobain kira-kira seperti apa peningkatan suhunya. Kayak gitu teman-teman ya. Ya, kesimpulannya sih ini untuk main Genshin sih udah bagus banget gitu ya. Ini kita sambil daily mission deh ya. Soalnya kalau cuma jalan-jalan doang mah pasti lancar sih ya. Kalau sambil berantem biasanya sih turun FPS-nya biasanya. Ini sorry ya, FPS meternya emang belum dipasang, soalnya benar-benar baru unboxing banget. Tapi kurang lebih sini 50-an
dapat sih, rata-rata kayaknya di 50-an FPS-nya nih. Lagi-lagi emang harus pakai cooler sih, karena jujur ini di tangan udah berasa hangat, padahal baru main loh. Ya mudah-mudahan nggak ini ya, isunya jangan sampai sama kayak Poco X6 Pro. Performa ngebut tapi suhunya nggak ketolong gitu, bener-bener harus pakai cooler. Ini di mana sih? Oh, di atas. Kita delimisin dulu sebentar ya. Habis ini kita closing. Kita lihat kalau sambil berantem performanya stabil atau gimana ya. Nah, kita lihat. Ya, animasi ininya nggak muncul sih. Nah, lancar sih ya, animasi Elementor Brush-nya lancar, nggak ada masalah. Nih. Ya, lancar sih sejauh ini. Harusnya sih lancar ya, kalau sampai nggak lancar emang kebangetan ini. Skor Antutu 1,4 juta loh. Harusnya emang lancar. Oke, teman-teman, untuk main gamenya kita sebentar aja ya. Kita tes aja sebentar tadi. Untuk di Genshin rata kanan udah lancar di 60 fps. Untuk tes gaming yang lebih lengkapnya lagi nanti kita bakal seperti biasa ya, kita bikinin video terpisah. Teman-teman yang mau request kira-kira mainin apa aja, langsung aja komen di bawah ya. Ini sejauh ini udah ada 2 game nih ya, Genshin Impact sama Wuthering Waves yang pasti ya. Itu 1 game baru yang wajib untuk kita mainin kalau mau nge-benchmark HP. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran ya, apa aja yang mau ditanya soal HP ini, langsung aja komen di bawah. Nanti sebisa mungkin bakal kita bahas di video reviewnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kurang lebihnya ya. Kalau misalkan ada kekurangan atau hal yang kurang jelas, teman-teman boleh langsung koreksi aja di komentar. Oke, thank you. Gue Deka, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.